Soal nomor 21. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Hikmat kebijaksanaan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Jawabannya adalah di D. Perwakilan. DPD itu salah satunya adalah mewakili rakyat menyampaikan aspirasi, lalu dia juga berfungsi mewakili rakyat dalam mengawasi pemerintah, seperti ini. Pemerintah, jadi fungsinya adalah sebagai perwakilan. Soal nomor 22. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia, ya, menjadi dasar. B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang. C. Pembangunan harus merata sampai pelosok. D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. E. Pancasila menjadi penentu pembangunan yang dilakukan Indonesia. Jawaban yang paling pas itu adalah yang A. Pancasila itu sebagai dasarnya, ya. Dalam setiap pembangunan itu harus memuat sila pertama sampai dengan sila ke-5. Kalau yang C ini mewujudkan sila yang ke-5 saja. Yang B ini tidak nyambung. Kalau yang D juga tidak nyambung juga, tidak melibatkan pihak luar, ini membuat negara Indonesia menjadi negara tertutup. Yang E menjadi penentu, ini juga kurang pas. Yang benar adalah menjadi dasarnya. Soal nomor 23. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, atau E. Bintang, ya. Sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Kalau bintang ini sila pertama. Padi dan kapas itu sila ke-5, kepala banteng sila ke-4, pohon beringin ini sila ke-3, dan rantai itu sila ke-2. Soal nomor 24. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 17, B. 8, C. 45, D. 19, atau E. 10. Jawabannya yang A, yaitu 17. Yang ada pada ekor jumlahnya adalah 8. Pada leher itu 45. Di bawah perisai, ya, di bawah perisai itu 19. Kalau digabungkan menjadi 17 Agustus bulan 8 1945, seperti ini. Nomor 25. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah A. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. C. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. D. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Atau E. Dalam kehidupan bernegara,
berdasarkan kepada ajaran Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya membicarakan tentang sila ke-5. Oke, jawabannya yang B. Ada kata kesejahteraan umum. Yang A ini tentang sila ke-3. C ini sila ke-4. Ini sila ke-2. Sila kedua, dan ini yang E ada kata ketuhanan, jelas pasti sila ke-1. Nah, ini sila ke-5. Soal nomor 26. Oke. Sorry ya, saya hapus dulu. Sorry. Soal nomor 26, Pancasila sebagai ideologi terbuka isinya tidak langsung operasional. Maksudnya adalah A. Pancasila harus ada penjabaran, B. Tidak dapat dioperasionalkan pada semua golongan yang ada, C. Pancasila menjawab semua perkembangan zaman, atau D. Pancasila harus dapat mewujudkan cita-cita bersama. Yang E. Pancasila dinilai sulit untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawaban yang tepat adalah yang A. Pancasila harus ada penjabaran. Penjabarannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang dasar. Nah, ini nanti dibuat lagi, misal sila kedua tentang kemanusiaan, nanti ada yang namanya undang-undang tentang HAM, tentang pendidikan, tentang memperoleh pekerjaan. Nah, misal seperti ini. Soal nomor 27, Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Jawabannya yang A, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi sumber dari nilai kehidupan, baru diturunkan dalam sila ke-2 sampai dengan sila ke-5 seperti ini. Soal nomor 28, seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, yaitu A. Asas demokrasi, B. Asas adil dan merata, C. Asas peri kemanusiaan, D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, atau E. Asas kesamaan. Jawabannya yang D, yaitu asas bersama dan kekeluargaan. Harapannya dengan gotong royong pekerjaan itu menjadi efektif dan cepat selesai. Soal nomor 29. Ada beberapa macam bentuk ideologi dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme ditinjau dari segi hukum adalah A. Pada Pancasila hukum untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. B. Pada Pancasila hukum digunakan untuk kalangan bawah, sedangkan liberal untuk semua golongan. C. Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. D. Pada Pancasila hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberal untuk kepentingan partai politik.
Atau yang E, pada Pancasila hukum untuk mewujudkan kapitalis, sedangkan liberal untuk mewujudkan sistem sosialis. Nah, ini jawaban yang paling pas itu adalah yang C ini ya, bahwa Pancasila itu dia akan melindungi individu dan juga masyarakat bersamaan di dalam hukum. Maka di mata hukum semuanya sama, semua sama haknya dan kewajibannya, entah itu masyarakat maupun individu. Sedangkan liberalis itu lebih mengutamakan kepentingan individu saja, kepentingan individu saja, seperti ini ya. Soal nomor 30, pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah A. Bersaing dengan negara lain, B. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri, C. Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang, D. Menaikkan gengsi di mata internasional, atau E. Melaksanakan hasil musyawarah. Tujuan utamanya ya, yang D jelas salah, menaikkan gengsi. Yang A, bersaing dengan negara lain, ini bukan tujuan utama. Lalu yang D, melaksanakan hasil musyawarah, ini juga bukan yang utama. Yang C sama B ini yang utama adalah yang B, mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri.